Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya ya. Hari ini kita akan melakukan review PJJ Mapel MTK kelas 8 pertemuan ke-13. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja ya. Kita mencoba menghemat waktu ya anak-anak ya. Pada bab 3 kita sudah belajar tentang relasi dan fungsi ya. Pada pertemuan minggu lalu ya, kita telah belajar tentang fungsi beserta contoh-contohnya ya. Semoga kalian semua masih ingat ya. Nah, kemudian pada pertemuan ke-12 kemarin kita memberikan sebuah tugas untuk memetakan ini ya, untuk menerjemahkan sandi ini. Jadi ada sandi, GK, Ki, dan seterusnya ini ya. Kemarin ini adalah sebagai domain ya, kemudian ini sebagai kodomain atau sekaligus sebagai ringnya. Nah, kalau ada dari G, nah G ini pasangannya ke O, berarti G larinya ke O ya, berarti G artinya sama dengan O. Kemudian K, K itu adalah R ya, sehingga kalau dipetakan satu-satu ya, ini adalah orang tuaku ya. Jadi sekata ini ya, ini adalah orang tuaku. Nah, kemudian ini adalah QR ya, coba QR, Q adalah A, kemudian R nya itu D ya, jadi adalah ya, guruku adalah, orang tuaku adalah guruku ketika di rumah. Ini nanti kalau dipetakan satu-satu itu artinya kayak gitu ya, jadi menjadi orang tuaku adalah guruku ketika di rumah. Nah, tidak usah saya perpanjang ya, saya rasa kalian sudah paham. Tinggal itu domain, kodomain, dan ringnya itu relasinya satu-satu. Kemudian pada soal yang kedua itu ada UXK ya, UXKX. Coba kita UX. Nah, ini U nya berarti G, kemudian UX ya, X adalah UK ya. UX berarti ini ya, tadi U itu G, kemudian ya X itu adalah U, kemudian K itu adalah R ya, jadi GU. Kemudian A lagi, X lagi, itu berarti U lagi ya. Nah, X itu kan O ya, berarti guruku ya, guruku ya, ini adalah guruku ya, ini semuanya satu kata. Guruku adalah ya orang tuaku ya di sekolah, gitu ya. Jadi seperti itu. Ini adalah contoh fungsi. Jadi dari domain ke domain semuanya punya pasangan. Nah, itu adalah fungsi. Jadi prinsip fungsi itu adalah semua domainnya berpasangan dan tidak ada yang double. Nah, ini K, ini Ki, ini hanya untuk A saja. Ki tidak untuk B, tidak untuk huruf yang lain ya. Ki kecil itu hanya untuk huruf A, tidak untuk huruf yang lain. Maka di sini semuanya punya pasangan, jadi termasuk fungsi. Nomor 3 dan 4 sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas. Kita lanjutkan. Ya, pada PJJ yang pertemuan ke-13 ya, kita akan belajar tentang bentuk penyajian fungsi atau representasi dari fungsi ya. Ternyata fungsi itu bisa dinyatakan dengan beberapa cara ya. Kemarin kita sudah belajar tentang relasi, apa itu relasi ya. Jadi fungsi itu juga termasuk relasi khusus. Contoh ya, perhatikan sebuah permasalahan berikut ini. Sebuah perusahaan taksi menerapkan ketentuan ya, bahwa tarif awal itu adalah 6.000 dan tarif setiap kilometernya itu adalah 2.400. Ini artinya apa? Ketika kita pesan taksi masuk ya, buka pintu masuk, otomatis kita sudah kena cas berapa? 6.000. Kemudian taksi mulai jalan menuju ke tujuan itu dihitung per kilometernya adalah 2.400. Maksudnya seperti itu ya. Dapatkah kalian menentukan tarif untuk 10 km, 15 km, dan 20 km? Kalau kita hitung secara aritmatik berarti 10 km itu ya, biaya awal ditambah biaya perjalanan. Biaya awalnya 6.000, perjalanannya adalah 10 km. Jadi 10 dikali 2.400, 24.000 ya, ditambah 6.000 adalah 30.000 ya. Jadi gitu ya. Artinya tarif awal 6.000 itu kita pesan, buka pintu, masuk, nah itu sudah kena cas 6.000. Nah, kemudian mulai jalan itu biaya dihitung per kilometer adalah 2.400. Begitu juga untuk biaya untuk 15 km dan 20 km. Bagaimana rumus fungsinya, kan begitu ya. Sebelum menentukan rumus fungsi, mari kita perhatikan cara-cara menyajikan fungsi yang biasa digunakan di dalam matematika.
Misalkan fungsi dari P, himpunan P itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Q itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah dari. Nah, ini ya, setengah dari berarti aturannya adalah 1 setengah dari 2 ya, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, dan 5 setengah dari 10. Itu ya. Nah, apakah ini termasuk fungsi? Iya. Diketahui fungsi f, fungsi f ya dari himpunan P ke himpunan Q, maksudnya begitu, bacanya begitu. Fungsi f dari P ke Q, P anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, Q anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Relasi yang didefinisikan setengah dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurut ya, sebagai berikut. Fungsi dari 1 ke 2, 1 setengah dari 2 tadi ya, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, 5 setengah dari 10. Apakah ini fungsi? Iya. Kenapa? Karena semua anggota domain P, dalam hal ini adalah sebagai domain 1, 2, 3, 4, 5, itu semuanya punya pasangan di Q ya. Dan ini tidak ada yang double ya, 1 berpasangan dengan 2, tidak ada 1 berpasangan dengan 1 atau berpasangan dengan 4 atau berpasangan dengan yang lain. Jadi domainnya itu tunggal ya, tidak ada yang double dan tidak ada yang kosong, berarti semuanya kepakai, maka dia termasuk fungsi. Nah, fungsi bisa dinyatakan di dalam himpunan pasangan berurutan. Jika diketahui P nya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, kita cek ya, maka dia sebagai himpunan yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5 semuanya ada, tidak ada yang double ya, tidak ada yang double, maka dia termasuk fungsi. Nah, kemudian kalau digambarkan di dalam diagram panah seperti ini ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5 semuanya ini mempunyai pasangan di D ya. Nah, jadi domainnya apa ini? P, 1, 2, 3, 4, 5. Kodomain adalah Q semuanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ini semuanya kodomain. Lalu ringnya mana ringnya? Ringnya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Semua yang dipetakan dari Q itu dia adalah ring. Apakah ini fungsi? Jelas. Kenapa? Karena tidak ada yang double dan tidak ada yang kosong. Semua P-nya, semua domainnya punya pasangan di Q dan P tidak ada yang double. Gitu ya. Kemudian dengan persamaan fungsi ya, diketahui f dari P itu ya, relasi yang menyatakan setengah dari ya. Maka itu ini kelewatan ya. Relasi dapat dinyatakan dalam fungsi yaitu fx sama dengan setengah x. Kemudian cara yang ketiga ini ya. Nah, ini sudah langsung ya, yaitu y sama dengan setengah x atau y sama dengan 2 kali x. Oh, kebalik, berarti x ini setengah dari y, atau berarti bisa juga y sama dengan 2x begitu ya. Kemudian cara yang keempat dengan menggunakan tabel. Jika P nya 1, 2, 3, 4, 5, Q nya adalah ini, maka relasinya ini langsung ke ringnya berarti ya. 1 itu setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, 5 setengah dari 10 ya, sehingga fx adalah 2 kali x, dirumuskan tadi ya. Fx 2 kali x berarti 2 ini adalah 1 kali 2, 4 ini adalah 2 kali 2, 6 ini adalah 2 kali 3, 8 adalah 2 kali 4, 10 adalah 2 kali 5, sehingga y sama dengan 2 kali x ya. X nya adalah ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian cara yang kelima itu menggunakan grafik fungsi atau dengan menggunakan grafik gitu aja ya. Jadi ini seperti diagram Cartesius ya, kalau di relasi kemarin. Kalau 1 pasangannya dengan 2 ya, maka 1, 2. Jadi ini urut. Jadi ini domain ya, fungsi itu relasi ketergantungan dari x ke y ya. Jadi fx dipengaruhi oleh x. Jadi kalau menuliskan itu dari x dulu ya, 1,2 berarti 1 berelasi dengan 2, 1 fungsinya 2, kemudian 2 ke 4 tuh di sini ya, kemudian 3 ke 6, nah enggak kalau baca ini ya, kemudian 5 ke 10 ya, sehingga fx sama dengan 2 kali x. Caranya bagaimana? Kita buat diagram Cartesius x, y ya. X itu domain, y itu ring ya, y itu ring atau kodomain ya, y nya itu kodomain ya, tidak semua kodomain menjadi ring. Nah, kemudian setelah kita buat garis seperti ini ya, x, y ini adalah 0, 1, 2, 3. Kalau ke bawah ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya.
Kalau ke atas itu y-nya positif, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau x-nya ke kiri berarti negatif, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya. Kemudian pasangan dipasangkan 1,2 berarti 1, 2, ini berarti di titik ya. Nah, kemudian kalau 1 itu 2, kalau 2 itu 4. Nah ini ya. Kemudian titik-titik tadi dihubungkan ya, baru ditarik garis. Jadi titik-titik yang dihubungkan kemudian ditarik garis lurus sehingga terbentuk garis seperti ini ya, sehingga x sama dengan 2 kali x. Semoga paham ya. Ya, ini ada latihan soal, mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Oke, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya saja ya. Saya akhiri, semoga kalian paham. Kita tutup dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.